Tapi kalau menurut lo sosok karakter pelatih kayak Sintayong tuh oke nggak untuk nanganin timnas gitu? Banget, banget, Cocok banget. banget, cocok banget. Jadi walaupun istilahnya lo di posisi Sintayong terus dihujat karena AFF cuman gagal di grup doang nih yang sekarang nih, lo juga nggak masalah gitu? Nggak Ya? masalah. Bodo amat gitu Bodo ya? amat. Karena kan nggak terdaftar. Oh. Nah dengan penunjukan Kluivert menurut lo? Akan banyak naturalisasi. Sintayong diganti kalau Sintayong diganti sih ya menurut gua bahasa sih kalau kata dia. Bahasa? Iya, dari bahasa, bukan dari secara performance ya. Tapi menurut gua dia bahasa sih. Tapi lo setuju gak? Terkendala bahasa kalau Tapi lu setuju gak? Pergantian di momen ini ya, kalau gue sih kurang setuju bukan masalah teknis ya, waktunya aja nggak pas gitu. ya waktunya nggak pas soalnya bentar lagi kan targetnya dia kan sampai ke Piala Dunia ya kan. Nggak pas sih kalau menurut gua momennya saat itu nggak pas. Tapi karena ketika gagal yang disalahin pasti Kluivert. Nah ya itu dia, gue mikirnya gitu. Nah. Nanti kalau lolos, Kluivert yang dianggap gitu kan. Tuh. Padahal itu siap dari mana dan cuma kalau kata pemain-pemain asing sih terkendala sama bahasanya Sintayong, sama sikap. Dia kalau orang yang dimana nggak ngerti bahasa dia ya dicoret namanya. Nggak ngerti apa yang dia sampaikan atau apa dicoret. Oh, tapi Tadi sih gue yang berharap gue yang latih gitu. Tai. Ya, kalau gue ngelatih timnas lah, suruh dugemet tiap malam. Tapi kalau menurut lo sosok karakter pelatih kayak Sintayong tuh oke nggak untuk nanganin timnas gitu? Banget, banget, Cocok banget. banget, cocok banget. Ya dia kan di Korea juga. Lihatlah Korea sendiri kayak apa gitu. Ya. Sampai pas menjang pegang dia, terus sekarang kayak timnas dipegang dia seperti apa. Gitu. Nah sekarang sih kayaknya pas di berapa kali AFF ya, pas di AFF kemarin kan banyak gagal. Kalau kata gue sih dia mah tahu standar Piala AFF ini seperti apa. Gitu. Kalau saya dibilang ya Tarkamnya Asia lah. Ya. Tarkam sekelas Asia gitu. Tapi lu sendiri sebagai ya kita lah sebagai supporter timnas, masih berharap AFF juara nggak saat ditanganin Sintayong nih? Enggak. Lo tetap nggak masalah gitu, walaupun AFF tetap nggak juara gitu. Karena targetnya bukan itu sekarang. Oh, walaupun kita emang nggak pernah juara lagi Nah, nih. jadi gini. Ketika lo nurunin semua pemain andalan lo di AFF yang notabene Tarkam Asia kalau gue bilang. Kayak mau ketemu Vietnam, banyak pemainnya cedera. Nantinya akan berimbas ke performan atau kebutuhan tim selanjutnya gitu. Kebutuhan pemain untuk merebut target yang sebenarnya kita pengen capai ini. Menurut gue sih resiko besar. Ya benar sih, Sintayong nurunin pemain muda, nurunin pemain-pemain liga gitu. Walaupun istilahnya klubnya dari masing-masing si diaspora ini mengizinkan, lo juga anggapnya lo sebagai Sintayong nih, lo tetap nggak akan bergambling untuk itu. Nggak akan. Karena mereka itu gue siapkan memang bukan untuk target AFF. Gitu. Sekalian pembuktian juga. Kalau misalkan banyak kan yang bilang kenapa sih banyak pemain asing, kenapa sih Sintayong main asing? Iya. Nah, dibuktiin lah dia Piala AFF kemarin. Oh, ya ini perbedaan kalau bagi diaspora sama enggak gitu. Betul, itu salah satunya. Kedua, resiko sih kalau gue bilang lebih ke resiko. Ya. Resiko cedera pemain karena kita Untuk jangka panjangnya lagi lah ya. Betul, karena kita punya target yang jauh lebih baik, jauh lebih mumpuni. Target kita memang jenjang ke Piala Dunia ya, karena tinggal beberapa pertandingan lagi langkah Ya, 2 kita bulan lah ya. langkah kita sampai ke sana gitu. Itu sih yang gue pikirin jadi menurut pertimbangan game tuh yang jadi pertimbangan Sintayong sih itu kalau gue bilang nggak mau nurunin satu itu, yang kedua yaitu ini loh pemain yang kalian minta tanpa naturalisasi. Jadi walaupun istilahnya lo di posisi Sintayong terus dihujat karena AFF cuman gagal di grup doang nih yang sekarang nih, lo juga nggak masalah gitu? Nggak ya? masalah. Bodo amat gitu Bodo ya? amat. Karena kan nggak terdaftar. Oh ya. AFF nggak terdaftar di FIFA-nya ya. Iya. Nggak. Jadi nggak masalah lah gitu. Tapi kalau lu sebagai pemain timnasnya nih, mempunyai karakter pelatih kayak Sintayong yang terkendala bahasa lah, istilahnya Inggris aja nggak bisa, itu lu gimana? Ya memang banyak kendala yang ada yang bilang pemain beradaptasi terhadap bahasa negara, pelatih pun juga harus beradaptasi gitu. Tapi ketika dua-duanya itu sama-sama tidak beradaptasi,
dari manajemen sebenarnya, dari PC-nya itu menyediakan menyediakan istilahnya buat apa? Transformasi bahasa mereka. Penerjemahnya lah kalau bilang. Itu sih kalau Tapi maksud gua sebagai pemain tuh akan terdeliver secara bener gak kalau misalnya pakai penerjemah kayak si JJ gitu? Kalau lo sebagai pemain ya, kan istilahnya ini ada orang di tengah yang menjembatani antara Sintayong sama pemain. Itu kalau lo sebagai pemain? Secara pemain ya, kalau gue sebagai pemain karena memang gue dulu juga pemain. Kalau kita memang udah hati kita, udah ini jiwa kita sebagai pemain, arahan sedikit itu bisa kita kembangin di lapangan. Arahan sedikit itu bisa kita mengerti. Walaupun cuma pakai bahasa tubuh gitu. Iya, walaupun pakai bahasa tubuh pun kalau memang jiwa kita sebagai pemain ya, kita harus apa dengan bahasa tubuhnya mereka, kita bisa paham. Karena kan kalau pelatih di luar nih, di luar lapangan yang pelatih. Misalkan dengan bahasa tubuh. Iya. Ketika kita diteriakin nih, kita dipanggil nama kita. Kita nengok ke pelatih. Pelatih akan memberikan bahasa tubuh. Oh, memang itu lumrahnya begitu? Iya, memang lumrahnya seperti itu. Terus saat gue jadi pemain seperti itu. Jadi dia nggak akan teriak-teriak panjang dengan instruksinya dia. Tapi dia akan coba bilang satu kata atau dua kata, misalkan kita dulu. Dian, naik. Itu kan ada bahasa tubuhnya. Iya. Itu ada bahasa tubuhnya. Walaupun kita tidak terdengar, tapi kita lihat, oh bahasa tubuh. Oh dia suruh naik. Oh dia suruh turun. Oh dia suruh stay. Oh dia suruh kita bergerak. Jadi itu ada bahasa tubuhnya. Dan itu seharusnya sebagai pemain juga harus ngerti lah ya bahasa tubuh. Betul banget. Nah dengan penunjukan Kluivert menurut lo? Akan banyak naturalisasi. Banyak yang mudah ikut ya. Dan terutama keturunan dari Belanda sendiri ya. Berarti lo yakin istilahnya kan ini juga bisa dibilang kalau yang setahu gua kan kayak pemain naturalisasi yang ada kan juga bisa dibilang muda enggak, tua juga enggak kan. Kayak Tom Haye misalkan udah mau 30 nih. Nah kalau menurut pandangan lo untuk kedepannya nih jangka panjangnya lagi untuk istilahnya minimal Piala Asia lagi kan per 2 tahun ya. Terus Piala Dunia per 4 tahun. Itu akan ada regenerasi dari naturalisasi gitu. Ada. Kalau yakin tetap ada. Yakin tetap ada karena Tom Haye itu kan sekarang dijadikan sebagai kalau kita bisa bilang pangeran lapangan ya. Iya. Karena memang dia pinter buat membaca situasi, pinter baca pergerakan kawan atau sosok seorang playmaker lah ya. Benar-benar sosok yang tenang udah gitu. Tenang sebagai playmaker memang tenang banget sih bro. Makanya setiap ada Tom Haye di tengah, itu prosesi permainan Indonesia berbeda. Oh ada, lo ngeliatnya selalu ada perbedaan ya saat dia main atau enggak ya? Ada dia atau tidak ada dia itu pasti ada perbedaan. Jadi nggak semesti yang kayak memang harus ada sih buat apa sosok pemain kayak Tom Haye itu harus ada. Berarti lo tetap yakin tapi naturalisasi secara yang memang ada dari Indonesia ya maksud lo? Bukan yang asing terus naturalisasi. Oh, lo tetap Indonesia nggak begitu. Iya maksud gue tetap untuk jangka panjang itu tetap selalu ada regenerasi itu. Pasti ada. Karena kita contoh lah lihat Perancis ya. Iya. Perancis saja notabene itu seluruh pemainnya. Ya hampir ya kan ya. Itu tidak ada yang bernegara Perancis murni. Iya. Dari Perancis. Jadi memang ya Eropa mana ada kulit hitam sih. Iya. Kan gitu. Iya. Inggris juga sama gitu kan. Kan kayak yang legendnya Zidane, Benzema kan itu juga nggak Itali juga Prancis. Sama gitu. Jadi memang nggak inilah gitu. Dan menurut lo juga anggaplah untuk jangka panjangnya sampai cuman sisa 1 sampai 2 pemain yang pure Indonesia lo juga nggak masalah sebenarnya? Nggak masalah. Oh nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau gue gini, kalau gue sebagai pecinta sepak bola ya. Iya. Apalagi gue udah support di timnas juga. Buat gue, karena prinsip gue gini. Ya lo paham saat gue atau gue juga fans Juve juga. Iya. Banyak yang menghujat Juve seperti apa. Nah, sama dengan halnya timnas. Banyak di luar. Tapi ketika gue sudah datang ke lapangan, yang gue dukung adalah timnasnya, bukan pemainnya. Gitu. Bukan pelatihnya, tapi timnasnya support belum full gue ke timnasnya. Gitu. Jadi mau siapapun pelatihnya, mau siapapun pemainnya ya. Teman-teman Ultras Garuda, teman-teman Grande itu atau teman supporter yang lain. Itu datang ke stadion itu full hanya untuk timnas, bukan untuk pemain atau bukan untuk pelatih, bukan, tapi untuk timnas. Dan hanya kita yang benar-benar full untuk timnas. Dari pertama bangku masih kosong sampai lapangan udah kosong, kita tetap ada di tribun.
benar-benar sampai pemain hilang semua. Hilang semua. Oh. Karena kita datang hanya untuk timnas. Dari zaman dulu tuh. Ya? Dari zaman dulu. Lapangan masih kosong ya kita udah benar-benar udah mulai change segala macam tuh udah mulai gitu. Lapangan masih kosong. Kita datang buat timnas. Jadi kayak chance yang punya sama teman-teman Ultras Garuda lah contohnya. Kami datang lagi timnas Indonesia. Jadi timnas, pure timnas kita yang kita dukung tuh timnas. Berarti kesampingkan lu fans siapa, baik di tim lokal atau tim luar betul. gitu ya. Karena kita udah datang ke situ pure buat timnas. Mau kalian pakai pelatih siapa, mau kalian pakai pemain siapa ya kita datang timnas. Gitu. Mau menang, mau kalah ya kita dukung timnas. Menang kita lebih gila ya kalah tetap kita support. Gitu. Karena kita cuma pengen timnas kita itu ada perbaikan, ada perubahan, ada perkembangan dan maju lebih baik lagi gitu. Untuk membanggakan negara kita sendiri. Kalau gue sih lebih ke situ. Kan ada nih pengamat sepak bola yang istilahnya kurang setuju dengan naturalisasi lah. Ya istilahnya dia beranggapan bahwa ini yang lokal nggak ada kesempatan. Nah, menurut lo kayak gimana? Goblok. Goblok. Lo aja coba jadi pelatihnya bisa nggak? Kan gitu. Nah kalau lo dari sisi pemain bola sendiri nih, anggap lo pemain pro nih, lo melihatnya is okay aja gitu. Oke, karena itu jiwa pemain. Dan istilahnya lo harus memacu diri lo ya untuk bisa masuk. Betul. Jadi kalau misalkan gue sebagai pemain, kayak gue dulu di era saat itu ya 2003 sampai 2005. Saat gue masuk ternyata dicoret kembali. Ya gue legowo gitu. Gue mungkin dia lebih baik dari gue dan wah gue harus belajar sama dia. Gue harus belajar untuk bisa jadi seperti dia. Gitu. Untuk gue harus lebih giat lagi belajar, giat lagi berlatih untuk bisa bersaing sama dia. Jadi motivasi kalau buat gue. Walaupun dicoret dari segi kayaknya lo nggak masuk skema gue deh gitu. Iya. Nah gimana caranya kita harus jadi bisa masuk ke skema pelatih kita gitu. Selanjutnya. Jadi ya teruslah lo berkembang gitu. Jangan cuma menghujat. Dari sisi pemain pun juga harus ada sisi itu lah ya. Betul, harus jiwa pemain itu nggak boleh namanya cengeng. Wah gue nggak dipilih, nggak boleh. Ketika memang lo jiwa lo pemain, lo jiwa lo untuk Indonesia sendiri ya, siapapun pemainnya, lo sebagai pemain, wah gue bangga. Indonesia gue sekarang ada di atas. Nah ketika lo pergi keluar, dari mana dari Indonesia? Secara tidak langsung angkat ya. Apa kerjaan lo? Gue sebagai pemain sepak bola di Indonesia, bagus, Indonesia sepak bolanya bagus. Apalagi kita sebagai pemain juga bangga, walaupun kita nggak ada di dalam. Iya, nggak ikut andil ya. Betul. Jadi siapa ya mau naturalisasi mau nggak buat gue, oke sih. Gitu. Malah harusnya gue terpacu buat mereka, buat apa? Untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih berkembang lagi, gitu. Supaya gue bisa masuk dalam pilihan skuad pelatih itu. Gitu sih kalau gue. Terbukti kan ada juga lah yang menonjol kayak Rizky Ridho, yang memang benar-benar istilahnya dia benar-benar kompeten lah ya, bukan hanya sekedar mungkin yang dibilang ini pilihannya apa segala macam, tapi dia bisa membuktikan juga kan dari segi skill sama non skillnya. Betul. Kalau sekarang gue ngelihat pemain timnas yang saat ini adalah pemain pilihan, bukan pemain titipan. Betul. Kalau sekarang gue ngelihat pemain timnas yang saat ini adalah pemain pilihan, bukan pemain titipan. Pemain titipan. Kalau gitu ya? Iya. Kalau gue yang sekarang ngeliatnya gitu. Inilah pemain pilihan. Beda dengan inilah pemain titipan. Gitu. Mas sebenarnya dari dulu tuh isu itu bener ya? Ada lah. Contoh, gue sendiri ngalamin. Kecoret gara-gara titipan kan gitu. Cuma nggak banyak yang tahu sih. Gitu. Nggak banyak yang tahu. Ya jarang yang tahu lah. Tapi kalau dari sisi lo untuk pembenahan liganya gimana? Dengan yang istilahnya anggaplah timnasnya nanti jangka panjangnya pun juga kebanyakan di diaspora. Untuk liganya menurut yang oke-nya gimana? Kalau menurut gua, kalau liganya sudah baik, pemainnya sudah bisa menunjukkan siapa mereka, bisa menunjukkan kualitas mereka, skill mereka. Gue yakin diaspora nggak akan ada. Kalau memang kualitas pemain kita bisa mumpuni ya, gue yakin diaspora kita nggak ada. Sekarang kenapa kita ngambil diaspora? Karena pemain kita belum ada kualitas sampai ke sana. Pemain-pemain kita belum ada yang bisa mumpuni untuk sampai ke level yang lebih tinggi. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, bos. Lo lihat Tarkam mau Liga 3, mau Liga 2. Ya kan, keselengkat dikit pukul. Ke tackle parah pukul.
Tapi emang kalau di luar jarang ya, Nggak ada. walaupun yang kasta paling bawah. Nggak ada. Oh. Karena target mereka adalah melangkah lebih tinggi untuk karir-karir mereka. Gitu. Nah, Jangankan pemain, penonton aja bikin risih udah nggak Iya. boleh masuk stadion kok. Apalagi pemain. Oh gitu. Iyalah. Oh jadi bisa dibilang sampai ke supporternya pun diajarin untuk wise gitu ya, Iya. untuk bijak ya. Karena supporter di sana ya, lo bikin rusuh nih, lo bikin onar jasa untuk saat ini ya. Kalau dulu kan masih bebas. Iya. Kalau untuk saat ini nggak bisa. Banyak kejadian di Inggris, Italia juga ada. Fans Juve juga ada yang nggak boleh nonton sampai sekarang. Oh gitu. Ada. Di blacklist gitu. Backlist. Karena kan mereka tiketnya online, nggak ada yang beli di bawah. Mereka beli tiket tahunan kan. Iya itu gue Terusan. tahu. Tapi Iya. online pada saat mau masuk stadion tuh nunjukin ini aja udah. Saat lo beli pun udah nggak bisa. Nama lo, ID lo udah kena. Oh jadi kayak Secara istilahnya. kayak kita punya KTP. Iya, iya, KTP iya. kita udah kena. Udah nggak bisa nomor KTP kita doang. Oh dia sistemnya begitu ya. Iya. Kalaupun lo masuk pakai nama orang lain, ketika masuk scan wajah, Oh dia sampai ada scan aja. Ada. Di sini ada kan? Begitu? nggak. Belum ya? Nah, belum ada. Oh. Kalau di sana kan masuk gitu kan. Dia kan ada kartu. Hmm. Punya Jadi tiket ya, terus. bayar tahunan tuh udah satu musim dia bisa nonton Satu gitu. musim. Oh langsung nontonnya satu musim. Tapi ketika lo tahunan itu lo satu musim, di tengah jalan lo punya masalah, lo bikin masalah ya selesai, lo udah nggak bisa lagi. Tiket lo hangus. Oh sistemnya begitu deh. Begitu. Nggak bisa digantiin, nggak bisa, ya tiket lo hangus. Nah kalau kayak di luar liga misalnya kayak Champions segala macam itu dihitung per tahunnya atau enggak? Enggak. Oh itu khusus liga aja? Iya, khusus liga. Kalau champion kan kita nggak tahu lolos apa enggak. Oh iya. Oh, jadi per match saja ya? Iya, benar. Oh kalau di sana tuh lo kalau mau nonton itu udah langsung satu musim gitu, buat satu musim. Nggak ada yang kayak eceran gitu bahasa. Ada. Jarang eceran. Kalau misalkan eceran ya tiket sisa atau apa ya paling bisa ya. Tapi kalau gua nggak tahu sih, biasanya sih kalau emang yang gua tahu itu mereka beli tiket tahunan atau per musim, pas paruh musim atau apa. Itu Atau berlaku per bulan. itu berlaku sama kayak ultrasnya atau Iya, yang gitu? semua. Oh semua. Semua. Kayak kan misalkan kayak Ultras Juve aja minta jatah misalkan 1000 tiket. Ya dia harus ngeluarin 1000 tiket. Dan 1000 tiket itu udah terdaftar gitu, yang sudah terdaftar. Oh jadi itu Sebagai anggota atau apa gitu, nggak sembarangan. diberlakukan begitu biar kalau misalnya sewaktu-waktu ada yang rusuh gampang ke Gampang gitu. ngetracknya. Oh. Gampang. Menurut lo Indonesia mungkin nggak untuk memperlakukan itu? Enggak kayaknya dah. Nggak dari segi federasi atau dari supporternya juga? Semuanya. Oh semuanya. Heeh. Kenapa? Calo mau kerja apaan? Oh iya iya. Bego lu. Calo mau kerja apaan kayak gitu? Oh iya ya. Ayo. Calo sama mungkin daya beli juga. Daya beli sih kuat kalau dia beli. Oh daya beli bisa Daya aja. beli kuat. Indonesia daya beli kuat. Oh apalagi untuk nonton gitu. Ya untuk timnas apalagi daya belinya kuat. Kalau daya beli di Indonesia itu kuat. Yang nggak kuat calo nih. Oh iya ya. Satu calo, kedua ya panpel. Emang Kan urusannya- tiket panpel. Oh, iya. Bukan manajemen segala macam, itu tiket panpel. Yang nyediain. Ya. Tapi masuknya ke klub. Ke klub. Oh gitu. Keuntungannya masuk ke klub. Kan misalkan Pampel ngadain nih, Gue pikir tuh Panpel cuma menyediakan sarana untuk apa ketertiban segala macam Enggak ya semua. tiket urusan si ininya. Misalkan home nih, anggaplah misalkan Persija home, ya udah si manajemen klubnya nih yang ya nyediain tiket. manajemen klub untuk nyari tiket online segala macam gitu. Cuma ada panitia pelaksananya kan, yang ngatur semuanya itu dia. Oh. Sebenarnya apa namanya Ya. balik lagi lah ya yang soal Clifford nih. Kan persiapan cuma 2 bulan. Iya. Nah lu sebagai anggaplah lu jadi Clifford-nya gitu. Lu akan mempertimbangkan, wah anjing gue cuma 2 bulan nih. Gua akan jalan skema yang sedang berjalan. Oh lu walaupun menduplikat Sintayong nggak masalah gitu. Salah. Kalau dia mau aman ya jalan dengan strategi yang sudah berjalan, gitu kan. Pemain yang sudah ada, tinggal lo masukin strategi yang lo punya seperti apa. Strategi yang gue punya seperti apa nih, gitu kan. Yang pasti nggak akan jauh. Kalau misalkan gue punya kayak Clifford waktu di Barca, dia punya Iya. tiki taka juga kan. Oh iya. Dia punya permainan pendek juga. Ya sudah mengadopsi itu Nah, lah ya. betul. Misalkan Sintayong punya permainan pendek ya, tinggal lo adopsi lagi ke apa? Ke trik yang lo punya nih, gitu. Atau lo punya Sintayong punya trik operan pendek. Ya. Clifford punya skema long pass. Ya tinggal diadopsi, misalkan lo main di pendek nih. Pendek. Buang ke apa? Mundur sedikit ke belakang, main long pass.
Atau main skema pendek, tarik lawan semua sampai ke belakang, long pass. Jadi semuanya bisa dipadu sih sebenarnya. Ya Kluivert juga bukan pelatih kacangan kalau gue bilang. Walaupun masih belum bisa bicara banyak lah ya. Betul, belum bisa bicara banyak dan belum bisa berinspirasi apa. Kalau dibilang apa sih? Belum bisa apa ya? Kalau dibilang sih yang nggak bisa berharap banyak lah. Iya. Nggak punya ekspektasi lah gue terhadap dia. Ekspektasinya akan sebesar karena gue takut ekspektasi gue terlalu besar. Gitu. Jadi ya udah biarin aja, mudah-mudahan aja Kluivert bisa memberikan yang terbaik lah. Paling sama enggak saat dia memberikan sebagai pemain ya. Iya. Saat sebagai dia pemain memberikan yang terbaik untuk tim, dia memberikan yang terbaik juga untuk Belanda. Iya sih. Ya gue yakin dia juga bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia karena notabene ya Indonesia dengan Belanda bisa dibilang satu darah kali ya. Iya lah. Karena pemain-pemain kita banyak kan dari Belanda. Ya terkadang kita orang Belanda banyak yang punya bini di Indonesia. Ya, terkadang gitu. orang biasa aja kayak gue nih. Waktu itu ada kan lu nggak tahu kalau lu keturunan Hongalia kan nggak tahu juga. Mongol gue. Nggak kan ada nih gue dulu ada lah istilah sepupu gue lah ya. Pas ngobrol-ngobrol ternyata bahasa Belanda jago. Tapi ternyata pas ditelisik-telisik, oh iya punya suami orang Belanda. Nah itu kayak gitu. Jadi banyak. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan adanya Kluivert di melatih kita, banyak pemain-pemain di diaspora sendiri yang juga ikut tertarik. Kalau dulu kan susah banget. Indra Safri yang kasihan, dia nyari tuh. Oh sebenarnya itu dari zaman Indra Safri itu udah ini diaspora. Dia nyari malah. Diaspora tuh. Dia nyari. Itu pelatih belusukan nyari pemain-pemain di kampung, pemain-pemain di luar, pemain daerah dia. Nah sekali bagus dia referensiin ke Sintayong. Oh dia yang ngelakuin. Dia sama satu ada itu siapa yang manajemen PSG juga. Oh berarti istilahnya pemilihan untuk timnas jauh lebih baik itu dengan diaspora itu udah dari dulu sebenarnya. Nah menurut lu kenapa baru zaman Erick Thohir ini bisa di ini? Apa karena memang seorang titipan lebih kuat? Dan dari ketum-ketum yang lain tuh nggak bisa sorry ya. Bukannya nggak bisa, mungkin bisa. Tapi siapa yang berani berkorban?